berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Kawan-kawan sebelum belajar mulai. Doa selesai. Semuanya hadir ya? Lengkap? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau ngecek dulu kerapiannya. Sudah rapi semua bajunya? Sudah. Oke. Sudah bersih kiri kanannya? Biar nyaman hari ini belajarnya, jadi harus bersih. Oke. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya untuk belajar. Oke, Mama nih Sony bukunya. Pena, Daniel sudah. Ini Bu, ini pena. Oke. Alhamdulillah. Sudah siap? Oke, sudah siap belajar? Oh, kita ini dulu ya. Supaya konsentrasi, tepuk dulu. Pagi, siang, malam. Alhamdulillah. Oke, kalau pagi tepuk sekali, siang tepuk 2 kali, malam tidur. Oke? Ya. Siang kan 2 kali. Siang, pagi, siang, malam. Oke, siang, pagi. Oke, sudah ya, sudah konsentrasi. Oke, sudah siap belajar kan? Ya. Sudah semangat, sudah tertutup kan? Oke, Ibu kemarin sudah menjelaskan kalau pertemuan hari ini kita akan belajar di bab baru. Di bab 5. Oke, tentang apa coba masih ingat? Oke, Aisyah. Sistem persamaan linear atau variabel. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, benar. Kita akan belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, sebelum ke materi ini, kita lihat dulu di pelajaran kelas 7 tentang persamaan linear 1 variabel. Oke, ada yang tahu variabel apa? Ada yang tahu? Oke, sifat apa tadi? Lambang. Huruf atau lambang. Huruf apa nih? Huruf A, B, C? Ada yang mau lengkap? A, B. A, B. Iya. Apa? A sampai Z itu variabel. Oke, variabel itu apa? Ada lagi yang mau tahu ini? Apa? Erma? Variabel adalah lambang atau huruf sebagai pengganti. Sebagai pengganti. Oke. Yang Belum diketahui. Jadi variabel itu adalah lambang atau huruf yang menggantikan bilangan yang belum diketahui. Kalau linear, ada yang tahu linear? Linear itu berarti variabelnya pangkat 1. Pangkat 1 linear. Oke. Kita contohin 2A min 6 sama dengan 0. Di situ siapa yang jadi variabelnya? 2. Iya. Yang jadi variabel itu adalah A. Kalau yang nempel di A, angka 2 disebut apa? Tangan. Siapa? Konstanta, belum tepat. Aisyah, koefisien. Jadi yang nempel di A itu disebut dengan koefisien. Kalau negatif 6, ada yang tahu? Konstanta. Oke, Padi dulu. Iya, betul Padi. Kalau min 6 baru konstan. Jadi konstanta itu bilangan yang berdiri sendiri dan tetap nilainya. Iya. 2 itu koefisien, A-nya itu variabel, 6-nya itu konstanta. Nah, sekarang di persamaannya 1 variabel juga kita menemukan kontekstualnya ya, kehidupan sehari-harinya. Misal, Ari membeli 2 buku tulis seharga 12.000. 2 buku tulis 12.000. Ada yang tahu nggak berapa harga satu bukunya? 6.000. Ayo, ini tunjuk tangan semua. Ngomong tunjuk tangan dulu coba. Tadi ya. 6.000 Uca. Ya, 6.000. Tahu dari mana Uca? Kok bisa dapat 6.000? 12.000
bagi dua. Ya. Nah, kalau di matematika sudah dijelaskan juga ya. Kalau misalkan kita ketemu persamaan soal cerita, itu kita bisa ubah dalam bentuk matematika. Tadi apa tadi variabel? Huruf pengganti. Yang pengganti nilai yang belum diketahui. Kalau di sini siapa yang mau diketahui? Harga buku. Nah, harga bukunya itu bisa kita misalkan dengan variabel. Pengen pakai variabel apa? Boleh pakai huruf A, B, C, X, B, X. Boleh X. Nah, kalau ibu misalnya dengan B, karena buku OB boleh juga ya. 2 buku harganya 12.000. Bagaimana kita menyelesaikannya? Setiap buah dibagi dengan 2. Berarti 12.000 bagi 2, makanya dapat 6.000. Oke, kalau misalkan 3 pensil harganya 3.000, berarti satu pensil 3.000. 1.000. Dari mana Gaga? Bisa 1.000 kayak mana Gaga? 3.000 bagi 3, ya betul. Nah, tadi persamaannya satu variabel, kita ingatkan kembali tentang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Oke, coba kalau 3X sama 3Y, sejenis atau tidak sejenis? Tidak sejenis. Kenapa tidak sejenis? Ada Y. Ada Y, ada E. Tapi sumbang-sumbang suaranya kan? Siapa yang berani tunjuk tangan? Oke, Sony? Fadil, Erma terus ya. Yang lain? Tidak sejenis itu kalau variabelnya berbeda. Oke, kalau 8X sama 13X galang sejenis atau tidak sejenis? Galang? Sejenis. Kenapa galang sejenis? Oh ya, karena sama-sama variabelnya X. Nah, sekarang kita ingatkan kembali tentang operasi aljabarnya. 2X tambah 5Y bisa dijumlahin nggak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sama atau tidak sejenis sukunya ya. Oke, benar. Ucap. Nah, kalau ini 3X tambah 3X bisa. Berapa hasilnya? 6. Berapa? 6X. Coba ibu pengen dengar suara Sony. Berapa Sony? 6X. Oke, betul Sony, 6X. Kalau 3X kurang 3X? 3X kurang 3X? Min Oh, 6X. Oke, betul Siva. 0. Oke, nah 3X dikurang negatif 3X. 6X. 6X. Dapat dari mana 6X? Min kali min plus. Plus. Jadi plus ya operasinya 3X ditambah 3. Bisa? Oke. Ini akan kita gunakan untuk menjawab untuk membantu kita menjawab SPLDP nanti. Oke. Nah, apa sih manfaat kita belajar sistem persamaan linear dua variabel? Tadi kita sudah mengingatkan kembali untuk satu variabel ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear dua variabel. Nah, apa manfaat kita belajar SPLDP? Kita bisa menentukan harga sebuah barang yang dibeli. Misal nih, Ari membeli 2 pensil dan buku harganya 8.000. Ada yang tahu harga satu buku dan satu pensilnya? 4.000. 4.000. Pensilnya 4.000 juga. 4.000. Kan buku satu buku sama 4.000 sama 3.000 jadi 7.000 bukan 8.000. 5.000 sama 3.000 bisa. Nah, kita bisa mencari harga sebuah barang yang dibeli ya. Nanti akan kita pelajari. Nah, kedepannya kita akan menentukan keuntungan maksimum dan minimum. Nanti waktu di SMA kita akan belajar lagi masalah SPLDP, yaitu bisa menentukan keuntungan maksimum, terus keuntungan minimumnya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, mikir balik ya. Oke, yuk kita baca ya. Coba Fadil baca yang pertama. Menyebutkan ciri-ciri persamaan linear dua variabel dengan benar. Iya, menyebutkan ciri-ciri persamaan linear dua variabel dengan benar. Jadi persamaan linear dua variabel itu bagaimana ciri-cirinya? Terus yang kedua,
Siva. Membedakan contoh dan bukan contoh bentuk sistem persamaan linear dua variabel Iya. dengan benar. Benar-benar. Jadi kita bisa tahu, oh ini contoh dan bukan contoh dari SPLDP. Yang ketiga, siapa ya? Sony, boleh Sony. Menentukan model matematika dari sistem persamaan linear dua variabel SPLDP dengan benar. Oke, dari soal cerita kita harus memodelkan dalam bentuk matematika. Yang keempat, Aisyah boleh. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau disebut SPLDP menggunakan metode eliminasi dengan benar. Ya, betul. Jadi nanti ada soal sistem persamaan linear variabel, kita menggunakan metode eliminasi untuk menyelesaikannya. Terus yang terakhir itu menentukan penyelesaian masalah kontekstual atau kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode eliminasi dengan benar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana sih mekanisme pembelajaran hari ini? Kayak kemarin-kemarin ya, nanti kita akan berkelompok, terus ada materi Ibu jelaskan sedikit, terus Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerjanya, kalian diskusi, tapi beda sama yang kemarin. Kalau kemarin satu aktivitas kita langsung presentasi, tapi yang ini langsung 3 aktivitas dulu, selesaikan sampai selesai, baru kita presentasi. Nah, presentasinya nggak satu orang, satu kelompok itu maju semua. Nanti di kelompok kalian bikin timnya, siapa yang jadi ketua, terus yang bisa mengkoordinir teman-temannya. Nanti pas presentasi itu harus ada yang bagi-bagi peran. Ada yang assalamualaikum, ada yang nulis, ada yang menjelaskan. Oke? Nah, jadi harus ada ketuanya nanti ya di kelompoknya. Nah, sekarang kalau penilaian tidak hanya pengetahuan yang Ibu nilai, tapi juga sikap kalian juga Ibu nilai dan keterampilan kalian dalam menjawab LKPD ataupun presentasi nanti ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Cukup jelas. Oke. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Video. Saya perhatikan nanti Ibu tanya. Tidak ada suaranya. Kurang seru ya, udah ada suara. Mau bantuin dan donat ya? Tunggu siapa lagi? Apa? Oke, sudah diperhatiin? Sudah. Oke. Teta tadi ketemu siapa saja? Ketemu siapa saja? Alpha sama yang pertama? Beta. Oke. Dia ketemu di jalan, terus Beta lagi beli apa tadi? Donat ya? Oke. Tiap hari makan bonjeng? Donat? Oke. Beta beli berapa? 3 donat dan 3 donat atau 2 donat 3 bonjeng? 2 donat 3 bonjeng dengan harga 9.000, benar. Terus apa tadi beli berapa? 4 donat dan 4 bonjeng, harganya 14.000. Terus tadi Teta nanya berapa harga satuannya, tapi mereka tidak bisa menjawab ya. Ada yang pernah seperti itu? Beli makanan, galau-galaunya berapa? Pernah? Makan atau habis baru ngomong. Ya, tapi bayar kan, Fadil? Bayar ya? Bayar kan? Makan, biasanya kita makan ya? Makan terus, Bu, tadi aku beli 2 donat dan 3 bonjeng. Berapa Bu semuanya? Biasanya kayak gitu ya? Tidak nanya berapa satuan. Insya Allah karena banyak duit ya, jadi langsung bayar ya. Harus bayar ya, Fadil. Nah, ada yang tahu harga donat sama bonjeng yang di
beli alfa sama beta berapa satuannya? 14.000 itu semuanya. Harga satuannya tahu? Tidak tahu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita bisa mencari tahu harga satuan setiap donat dan setiap gonceng. Oke, itulah manfaat salah satu matematika. Oke, lanjut ya. Oke, ini. Oke, ada yang senang makan gonceng sama donat? Seneng kan? Oke, pokoknya hari ini kita akan memecahkan masalah theta. Nah, theta itu punya uang 20.000. Cukup nggak dia beli 5 donat dan 6 gonceng dengan uang 20.000? Nah, hari ini kita akan membantu theta untuk membantunya bisa nggak 20.000 beli 5 donat dan 6 gonceng. Akan kita diskusikan nanti ya di LKPD-nya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana membantu theta? Yaitu dengan menggunakan eliminasi, metode eliminasi yang akan sebentar lagi kita pelajari. Nah, sebelum kita SPLDP kita belajar dulu apa sih persamaan linear dua variabel. Dua variabel berarti dua huruf ya. Yuk, coba Fauzan baca apa itu persamaan linear dua variabel? Persamaan yang menunjuk dua variabel dan mengikut tiap variabelnya adalah satu. Oke, persamaan yang mengandung dua variabel tadi apa? Huruf ya. Mengandung dua huruf atau dua variabel dan pangkat tiap-tiap variabelnya adalah satu. Jadi pangkat variabelnya adalah satu. Oke, di sini variabelnya ibu ambil x dan y. Nah, kita lihat pangkatnya itu adalah 1. Nah, yuk kita coba ya. Tadi apa jadi ciri-ciri dari persamaan linear dua variabel? Dia mempunyai persamaan linear dua variabel itu mempunyai dua variabel dan pangkat setiap variabelnya adalah 1. Itu ciri-cirinya. Oke, sekarang kita coba. Nah, dia punya dua variabel enggak? Persamaan ini punya dua variabel? Iya kan? Yaitu variabelnya apa? Y dan X. Nah, tapi kan ibu tanya, ini PLDP bukan? Persamaan linear dua variabel bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena apa? Pangkat 2. Karena pangkatnya 2. Tadi sekarang apa ciri-cirinya tadi? Punya dua variabel, tapi setiap pangkatnya harus pangkat 1. Kalau pangkat 2 berarti bukan. Oke, berarti ini adalah salah atau false ya. Nah, kalau ini PLDP bukan, persamaan linear dua variabel bukan. Ayo, ada yang mau ini? Tunjukkan. Oke, Erma. Sama karena pangkatnya 1. Pangkatnya 1, terus variabelnya 2 bukan? 2. Jadi PLDP bukan? PLDP. Benar, ini adalah PLDP. Oke, benar ya? Oke, lanjut 8G ditambah 7 sama dengan 3-5G. PLDP bukan? Kenapa bukan? Siapa yang mau tunjuk tangan? Daniel? PLDP bukan Daniel? Apa? Bukan. Kenapa bukan Daniel? Dia punya dua huruf, punya dua variabel. Oke, apa Daniel? Kenapa bukan? Yo, tadi apa ciri-ciri PLDP? Punya dua variabel. Dia punya dua variabel tidak? Punya. Mana variabelnya apa saja? G sama G-nya kok beda-beda itu ya. Itu sama-sama G. Jadi cuma satu variabel, berarti dia bukan PLDP. Kalau PLDP itu dua variabel. Oke, jadi salah ya. Kalau ini dia punya dua variabel A sama B. Pangkatnya 1 bukan? Pangkatnya 1 tapi dia perkalian AB. Itu bukan linear ya, berarti salah juga yang ini, false. Oke, ada yang tanyain?
Oke. Jadi apa ciri-ciri dari PLDP persama linear dua variabel? Yang pertama, pangkatnya 1. Yang kedua, punya 2 variabel ya. Oke, betul. Nah, kita lihat ini. Punya 2 variabel. Ari membeli sebuah pulpen dan sebuah buku yang membayar sebesar 8.000. Sebuah buku dan sebuah pulpen ya, dia bayar 8.000. Berapa harga masing-masing buku tulis dan satu buku tulis dan 1 pulpen? Ada yang mau menjawab? Oke, Daniel, berapa harga 1 pulpen dan 1 bukunya masing-masing? 4.000. Masing-masing 4.000. Oke, boleh. Masing-masing 4.000. Ada yang lain? Siapa? 5.000 dan 3.000. Oke, coba ya. Ini buku, ini pensil. Yang ini tadi Daniel bilang 4.000 Bu. Oke, tadi siapa? 5.000-nya pada siapa? Buku 5.000, pensilnya berarti 3.000. Ada lagi? Oke, Sony 6.000 dan 2.000. Oh, banyak ya penyelesaiannya. Berarti kalau misalnya bukunya boleh nggak? Bukunya itu 7.000 boleh kan? Pensilnya 1.000. Oh, banyak kemungkinan. Nah, kan kita harus tunggal. Nggak mungkin kan harganya bisa milih ya. Di toko Bu, aku mau yang bukunya 4.000, pensilnya 4.000 baik. Boleh kan ya? Nah, kita bisa, jadi manfaatnya tadi apa? SLDP, yaitu bisa menentukan harga tunggal. Harganya itu benar-benar masing-masing harga bukunya berapa, pensilnya berapa. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, kita belum bisa menyelesaikan ini karena cuma ada 1 persamaan. Ini yang belum diketahui apa? Harga buku dan harga pensil. Nah, yang belum diketahui ini akan kita ubah jadi bentuk model matematika, yaitu dengan simbol variabel. Oke, kalau kita punya 2 yang belum diketahui, kan ada 2 ya, buku sama pensil. Kalau ada 2 variabel yang belum diketahui, maka kita butuh 2 bersamaan. Nah, 2 bersamaan itu yang disebut dengan sistem. Sistem persamaan linear 2 variabel yaitu kumpulan beberapa persamaan linear 2 variabel yang bekerja bersamaan. Jadi dia tidak bisa cuma 1 kayak tadi ya kasusnya Ari. Kita belum bisa nentuin harganya kan? Nah, dia butuh 2 bersamaan. Nah, kita butuh lagi. Oh, ternyata katanya harga 1 buku adalah 2 kali harga pulpen. Nah, dari situ kita bisa menyelesaikannya. Oh, dari sini kita coba. Oh, kalau misalnya pulpennya 1.000, bukunya 8.000. Kalau pulpennya 2.000, berarti bukunya 7.000. Dicoba. Terus tadi ada pernyataan katanya harga buku 2 kali pulpen. Kita coba lagi pulpennya, kalau pulpennya 1.000 berarti bukunya 2.000. 2 kalinya kan ya. Terus kalau pulpennya 2.000, maka bukunya 4.000. Terus kita cari, ternyata ada kesamaan di sini, yaitu pulpennya. Ini pulpennya harusnya 3.000 ya. Pulpennya 3.000 yang sama di atas itu salah melingkar itu. Pulpennya 3.000, bukunya 6.000. Oh, ternyata pulpennya harganya 3.000, bukunya 6.000. Tapi kita susah kalau pakai ini, dicoba satu-satu. Lama kan? Nah, matematika itu mempermudah. Untuk menyelesaikan SPLDP ini, kita menggunakan metode. Ada 3 metode dalam penyelesaiannya. Ada eliminasi, substitusi, dan grafik. Hari ini kita akan menggunakan metode eliminasi. Pernah dengar eliminasi? Dia tereliminasi. Apa itu eliminasi? Oke, menghilangkan. Dalam aljabar, metode eliminasi berarti menghilangkan suatu variabel sehingga tersisa variabel lainnya. Oke, nah, untuk supaya lebih paham, kalian akan berkelompok mendiskusikan tentang persamaan linear 2 variabel menurut
langsung yang depan ke apa sih? Muter kursinya. Kelompok 1 Aisyah Sifa Fauzan Gaga. Nah, ini aja kelompok 1 Aisyah Sifa Fauzan Gaga. Kelompok 2 Erma Sony Galang Chelsea. Oke, sisanya kelompok 3. Aktivitas kedua dan aktivitas ketiga kalian diskusikan dengan kelompoknya. Setiap kelompok itu harus bisa. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa, itu harus diajarkan ya temannya, jangan sendirian. Oke? Karena di sini ibu juga nilai kerjasamanya ya dalam kelompok. Nah silakan. Di situ kan sudah ibu bagikan juga bahan ajarnya. Bisa dilihat dari bahan ajar juga materinya dan buku matematika kalian. Jadi buku matematikanya dibuka ya. Oke, silakan diskusi. Ibu kasih waktu sekitar 25 menit. Silakan. Nah, aktivitas jangan lupa berikan nama ya. Nah. Oke. Silakan. Yang aktivitas pertama itu tadi kita sudah tahu ciri-ciri dari PLDP. Nah, kira-kira ini contoh atau bukan contoh? Contek ya. Kalau contoh contek, kalau bukan contoh ini contek. Paham? Ya, yang ciri-cirinya tadi. Ada 2 variabel enggak? Cek satu-satu. Berarti contoh atau bukan contoh? Ya, berarti kalau contoh ya, kalau yang disebut ada 5 atau 5. Nah, dua-duanya ini memenuhi PLDP ini kan gitu. Silakan diskusi. Ya, cek kayak tadi. Ini PLDP bukan? Kenapa bukan? Nah, kalau benar, kalau contoh itu dicontek. Tapi dua-duanya harus memenuhi. Kalau salah satunya bukan, berarti bukan. Contoh aja, misalnya yang ini contoh. Kalau ini bukan, berarti contoh yang bukan ya. Nanti alasannya kasih tahu. Kalau misalnya tadi apa tadi PLDP ciri-cirinya? 2 variabel. Pangkatnya 1. Kalau misalnya dia bukan, apa alasannya? Misal pangkatnya 2 atau variabelnya cuma ada 1 gitu. Ceknya kedua-duanya harus memenuhi. Kalau salah satunya tidak memenuhi, berarti dia bukan. Iya. Siapa ini? Ya. Benar? Kenapa
Terus ini boncengnya bukan satu-satu. Kalau ini benar berarti dia tidak itu. Kalau misalnya di sini benar yang ini salah berarti ini bukan contoh. Kan ada yang tidak memenuhi. Kan? Nanti kasih tahu alasannya. Ya, ada yang mau ditanyain nomor aktivitas 1? Hujan bisa? Alasannya ya. Aduh, Ibu Bang. Kalau masih ada ini, boleh dibaca di bahan ajar ya. Bahan ajar juga ada Ibu contohkan. Jadi harus baca juga. Ya kan, di bahasa Indonesia disuruh apa? Literasi. Bu Tiji udah ngajarin ya. Dibaca buku bahan ajarnya, bukunya ada semua di buku juga. Ada. Ini pus. Ini benar bukan pus. Aktivitas 1 ada yang masih bingung nggak? Kelompok 1? Tidak. Oke, kelompok 2? Tidak. Oke, aman. Kelompok 3? Aktivitas 1? Fadil bisa Fadil. Oke. Ya. Oke.
Kelompok 1 sudah 2 lagi. Bahan ajarnya. Coba perhatiin lagi bahan ajarnya. Perhatikan. Coba yang dulu. Oke, Gaga. Sudah gak? Oh, sudah aktivitas kedua ya? Oke. Apa ada yang mau tanyain? Kenapa ada 108? Oke, perhatiin. Ini mau ngilangin apa? Berarti X-nya kan harus sama. Kalau harus sama berarti lihat X-nya, pengalinya. X yang harus dihilangkan berarti koefisien X yang harus sama. Kalau gini, kalau ini dikali berapa jadi? Berapa? 4 kan? Iya, berarti R maka keliru sama ini yang harus dihilangkan adalah X. Berarti X yang harus sama. Berarti salah pengalinya. Berapa pengalinya? Ini di koefisien pertama. Caranya kayak mana sih? Tadi kita itu kan harus menghilangkan. Menghilangkan itu berarti harus eliminasi. Eliminasi itu kan berarti harus menghilangkan. Berarti kapan dianya 0? Mengeliminasi itu berarti dia tuh 4x kurang 4x harus 0 kan? Jadi harus 0 kan? Nah itu namanya eliminasi. Kita mau mengeliminasi x berarti harus menghilangkan x. Eliminasi itu artinya menghilangkan variabel x-nya. Nah kalau menghilangkan variabel ini berarti kan harus dikurang kalau di sini. Kayak tadi 3x kurang 3x berapa? 0. Nah ini juga berarti supaya dia 0 berarti 4x dikurang 4x. Nah berarti sini. Nah iya dikurang atau ditambah maksudnya operasi? Kurang. Nah sekarang kan ini kita mau ngilangin x kan? Berarti variabel x-nya harus sama. Variabel x-nya harus sama. Ini kan sudah ibu bikin di sini sama kan? Nah, tadinya kan belum sama ya. Belum sama kan ini? Kok jadi sama? Berarti ini harus dikali berapa sih persamaan ini supaya tetap 4? Ini
4. Berarti ini 4, berarti dikali berapa atas? 1, oke betul. Ini 1. Nah, tapi kaliin semua 4x dikali 1 4x. Terus yang ini juga dikaliin juga sama ini berapa? Oke. Nah, sekarang ini kan jadi 4. Berarti tadinya kan 1. 1 dikali berapa supaya 4? 1 kali 4. Iya, berarti di sini 4. Nah, semuanya kali 4. Nah, betul. Oke. Ya, 27 kali 4 sudah ini. Jadi operasinya apa ini? Supaya 4x sama 4x-nya hilang. Kurang. Oke. Selanjutnya ini juga nanti 5x dikurangi negatif 12x berapa? Tadi apa? 3x dikurangi negatif 3x. Nah, 3x dikurangi negatif 3x. Ya. Mana tadi? Tadi waktu contoh di depan yang sini Joy. Nah, tadi 3x dikurangi negatif 3x waktu contoh di depan. Nah, 6. Kenapa 6? Karena min sama min jadi tambah. Nah, ini tuh kasusnya sama. 5y dikurangi negatif 12. Coba tulis 5y dikurang 5y dikurang negatif 12. Nah, jadi apa? 12y ya. Jadi apa itu? Apa dari 5 tambah 12? 17 bukan 18 kan? Ya kan? Ini ketemu jadi plus kan? Iya. Jadi kasusnya sama kayak ini tadi. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ini jadi kembali. Nah, berapa sih? Nah, ada minnya tapi nanti ya. Yuk, berapa nih 112 bagi 17? Bagi 17. Caranya kayak mana kalau misalnya mudah? 17 dulu kali berapa nih? Kali 3 berapa? Sampai dapat 102. Bisa dari apa? Ya. Nah, sekarang yang mana? Apa yang mau dihilangkan? Y. Coba. 15 kurang negatif 15. Tulis 15 dikurangi negatif 15 dikurangi negatif 15. Oke, kita lihat. 15 terus 15 dikurangi negatif lagi. 15. Nah, berarti operasinya bukan ini. Kira-kira supaya operasi apa? Dikurang atau ditambah? Nah, itu. Ini Aisyah harus lagi. Ini boleh pakai ini kan? Ini benar sama oke. Seluruhnya kali 1 kan? Nah, yang bawah seluruhnya kali 4. 1 kali 4, 4 ini tuh tulis. Padahal nih, ini 3 kali 4. Nah, sekarang kan eliminasi itu menghilangkan kan? Nah, kalau menghilangkan itu berarti kita harus bikin dia jadi 0. Kira-kira 4x ditambah 4x jadi 0 atau 4x dikurangi 4x jadi 0? Nah, berarti operasi di sini adalah min. Oke. Dan sekarang ini 5 dikurang negatif 12 berapa? Coba tulis 5 dikurang 5 dikurang negatif 12. Kayak mana nulis 5 dikurang min negatif itu kurang lagi negatif 12. Nah, min berapa min? Plus. Jadi berapa tuh? Iya, jadi 17 dia. Oke,
Oke, selanjutnya bagi berapa? Di koefisien dia nya berapa? Iya, berarti dibagi dengan 7. Oke, berapa 100? Negatif 102 dibagi 17. Gitu. Kaliin, coba ke dalam bisa membagi. 17 kali berapa supaya 102? Berapa? 17-nya jangan dikali, dibagi. Tapi caranya 17 kali berapa yang mendekati 102? Coba. Kalau 100 kalau 17 kali 5 berapa? Yuk, kita kaliin 17 kali 5 berapa? Kalau kebesaran berarti 17 kali 4. Nah, ini kali 17 kali 4. Ayo kan, 17 kali 4, 17 kali 3. Oke, masih jauh ya. Lagi berarti 17 kali oke. Jangan ngeliat baik, bantuin. Oke, Bapak ini bisa? Kalau
Nah, itu. Oke, Fadil. Hafal ya? Ya. Sekarang lagi mana nih? J kan? Tapi ini emang sama. Nanti dikali. Iya yang harus dihilangkan. Tadi kan sudah kita nyari X, sekarang nyari Y. Oke. Terus ulang sama ya. Sudah dibikin tadi. Iya. Nih, sudah dapat? Bisa. Ini tadi 5. Jadi ini berapa 5 kali 5. Nah, sekarang kan kita pengen kita kenal kan? Kira-kira dijumlah atau dikurang? Kurang. Coba kalau dikurang. Coba tulis. 15 dikurang. Dikurang ini operasinya tadi kan? Negatif 15. Tulis lagi ya, ini ya. Ini 15. Nah, 0 lagi. Berarti kalau bukan ini berarti dijumlah. Nah, berarti sudah jumlah ini berapa nih? 12 tambah 5. Ya, itu tadi 12. Ini bagi 7. Ya, berapa? 153 dibagi 17. 17 kali berapa? Kayak gitu ya. Tadi 17 kali berapa ya? Oke, ini tinggal tulis ulang. Berarti X-nya berapa tadi? Y-nya berapa? Baru kita ke soal cerita ya. Oke, kalau ini sudah juga. Berarti X-nya berapa? Oh, ini. Nah, berarti sini koordinat X, Y. Berarti koma min. Oke. Lanjut kita ke soal theta. Nah, kalau kita punya soal cerita, berarti itu harus kita jadiin itu bentuk apa kita dulu. Nah, ya. Kita masih soal cerita. Soal cerita harus diubah ke bentuk matematika dulu. Caranya bagaimana? Dengan pemisahan. Ini siapa yang mau dibahas? Harga sama harga. Nah, ini yang akan kita jadikan
Ya. Nah itu Sulang tadi sudah dapat persamaan yang sama ininya, ini kan? Sama ini kan? Sulang di sini. Iya. Ini kedua, kok dua wes? Donat tadi misalkan yang kita lagi. Oke, bisa? Ya. Apa? Ini eliminasi X kan? Oke. Berarti dia ngikutin nih. Kalau ini kita makan, langsung ini tadi. Iya. Supaya sama kan? Oke, on kontrol udah selesai. Oke, sudah.
12. Kurang. Iya. Ini 2 kali lipat ya? Sudah? Oke, sudah? Kelompok 3? Sudah. Oke, sudah semua ya? Siap untuk presentasi ya? Siap. Oke. Kayaknya ini sudah semua ya? Oke. Untuk nomor 1. Yang mana? Yang ini ya, kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Oke, empat-empatnya maju lah. Baca. Oke. Oke, silakan kelompok 1. Kasih salam dulu ya presentasinya. Nomor 1 itu cukup sebutkan saja. Contoh bukan contoh. Oke, siapa yang mau jadi mukanya saja? Ayo, nggak ada boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan Kami akan mempresentasikan aktivitas belajar, ya hasil diskusi. hasil diskusi kami. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 1. Ayo, siapa yang mau membacakan? Siva, oke boleh Siva. Ya perhatikan yang lain hasil dari kelompok 1 ya. Ya nomor 1 yang pertama. Contoh atau bukan contoh? Contoh. Oke, sama? Sama. Oke, kelompok selanjutnya. Berikutnya, contoh atau bukan contoh? Bukan. Nah, kenapa tidak bukan nih? Kenapa? Kenapa bukan contoh alasannya? Karena memiliki pangkat 2. Oke. Yang lain, kelompok lain? Sama. Oke. Selanjutnya, contoh. Oke, kelompok ini bukan katanya. Kenapa bukan? Karena mempunyai 3 variabel. Karena mempunyai 3 variabel. Iya, 2A ditambah B sama dengan 3C. Variabelnya A, B, dan C. Memiliki 3 variabel. Berarti bukan contoh ya. Oke. Selanjutnya, contoh atau bukan contoh? Contoh. Oke, betul. Contoh. Yang lain? Ada yang beda? Sama. Oke. Selanjutnya, kenapa bukan contoh? Karena bukan linear. Bukan linear. Oke, yang M kali N-nya ya. Oke, yang lain ada yang berbeda? Sama. Oke, sama. Selanjutnya yang terakhir. Contoh. Sama yang lainnya? Sama. Kelompok 3? Sama. Oke, sama. Oke, berarti ada yang keliru 1 ya tadi. Oke. Nanti diperbaiki dan tulis alasannya juga. Oke. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 1 ya tadi. Kelompok 1 tepuk tangan sudah memperhatikan hasil aktivitas satunya. Oke, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi
Kelompok kami. Yang Baca tadi pos. Kita nak pos. Pos sambung. Ada. Oke. Yang lain perhatikan ya. Oke, untuk aktivitas kedua, langkah pertamanya apa bos kita? Kelompok 3. Oke, silakan Tesda. Oke, yang lain perhatikan ya. Untuk menjelaskan variabel x, maka konvensien x harus bernilai sama. Maka masing-masing persamaan harus dikali dengan bilangan sehingga konvensien x bernilai sama. 4x plus 5y sama dengan 6x dikali 1 dikali 1. 4x plus 5y sama dengan 6. X min 3y sama dengan 27 dikali 4 4x min 12y sama dengan 108 min. Oke, di operasinya dijumlah atau dikurang? Dikurang. Oke, kurang. 0 plus 17y sama dengan min 102 y min 102 plus Bagi plus 17y sama dengan 6 min 6. Oke, main sama min 6 untuk iya-nya? Sama, oke, sama. Ya, lanjut. Sekarang nyari variabel y. Untuk menjelaskan variabel y, maka konvensi y harus bernilai sama. Maka masing-masing persamaan harus dikali dengan bilangan sehingga konversiennya bernilai sama. 4x plus 5y sama dengan 6 dikali 3 sama 12. 12x plus 15y sama dengan 18. X min 3y sama dengan 27 dikali 5. 5x min 15y sama dengan 135 plus Operasinya ditambah 17x plus 0 sama dengan 153 per 17 x sama dengan 9. Maka penyelesaian SPLDP yaitu x9 y min 6 min 6. ada yang berbeda? Kelompok 1 sama. Kelompok 2 sama. Oke. Kesimpulannya apa nih? Kalau misalnya kita mau menghilangkan atau mengeliminasi x, maka koefisiennya harus sama. Terus kalau kita operasinya ya, kok ada yang plus, ada yang min? Tadi yang nyari y itu min operasinya. Kalau nyari x operasinya plus. Oke. Bagaimana itu? Untuk nyari plus atau minnya itu, kalau supaya kita kan harus eliminasinya harus 0 ya, jadi harus ngelihat dari kalau misalnya sama-sama plus koefisiennya itu dikurang, kalau beda ditambah. Oke. Yang lain ada pertanyaan untuk kelompok 2? Tidak? Cukup jelas? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir kelompok 2 untuk mempresentasikan aktivitas 3-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Supaya lebih paham, amatilah teks berikut. Beta membeli 3 donat dan 2 gonjeng seharga 9.000.
di toko kue Meli. Sedangkan Alfa membeli 4 donat dan 4 gonjeng seharga Rp 14.000. Jika Teta juga ingin membeli donat dan gonjeng di toko yang sama, apakah uang Rp 20.000 milik Teta cukup untuk membeli 5 donat dan 6 gonjeng? Model matematika, misalkan X harga donat dan Y harga gonjeng. 3 donat dan 2 gonjeng seharga 9.000. 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000. 4 donat dan 4 gonjeng seharga 14.000. 4X ditambah 4Y sama dengan 14.000. SPLDP dari pemodelan matematika. 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Per 4X ditambah 4X sama dengan 14.000. Eliminasi variabel X. 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000. Per 4X ditambah 4Y sama dengan 14.000 dikali 4 dikali 3 dan dikali 4. 12X ditambah 8Y sama dengan 36.000 dan 12X ditambah 12Y sama dengan 42.000 dikurang 0 tambah 4Y sama dengan min 6.000. Y sama dengan min 6.000 per min 4. Y sama dengan 1.500. Eliminasi variabel Y. 3X ditambah 2Y sama dengan 9.000 dikali 4. 4X ditambah 4Y sama dengan 14.000 dikali 2. 12X ditambah 8Y sama dengan 36.000. 8X ditambah 8Y sama dengan 28.000 dan dikurang 4X tambah 0 sama dengan 8.000. X sama dengan 8.000 per 4. X sama dengan 2.000. Maka harga donat adalah 2.000 dan harga gonjeng adalah 1.500. Jika Teta ingin membeli 5 donat dan 6 gonjeng, maka uangnya harus dikeluarkan. 5 donat sama dengan 10.000 dan 6 gonjeng sama dengan 9.000. Total 5 donat dan 6 gonjeng adalah 19.000 dan uang Teta 20.000. Maka uang Teta cukup untuk membeli donat dan gonjeng dan bersisa 1.000. Oke, mungkin masih sisa 1.000. Oke, yang lainnya? Oke, berarti Teta masih bisa membeli 5 donat dan 6 gonjeng dengan uang 20.000-nya ya. Oke, sudah semua. Ada yang bertanya untuk kelompok 2? Tidak. Setuju? Sama. Oke. Kita beri terus dulu untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Mungkin itu saja untuk pembuat kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, silakan duduk. Kayaknya kita kasih terus lagi untuk kelompok 2 karena dia sudah ini ya, ngasih siapa ketuanya? Galang. Oke, ada pembuka, ada penutup, ada yang baca. Bagi 2 juga ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah kompak. Oke, tepuk tangan. Terima kasih ya kelompok 2. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita sudah mempresentasikan hasilnya. Kita sudah membantu Teta untuk memecahkan permasalahannya ya. Berarti Teta itu bisa membeli 5 donat dan 6 gonjeng dengan uang 20.000-nya. Jadi kalau misalkan kalian nanti membeli, ada 2 orang membeli dan pengen tahu harga satuannya, kita bisa menggunakan metode eliminasi salah satunya ya, yaitu persamaan SPLDP-nya menggunakan metode eliminasi. Oke, nah, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, apa ciri-ciri dari PLDP? Ada yang mau? Persamaannya 2 variabel. Pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Erma. Mempunyai 2 variabel dan pangkat dari setiap variabelnya 1. Iya, jadi apa ciri-ciri dari PLDP? Mempunyai 2 variabel dan mempunyai 1 pangkat. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikan soal PLDP? Menyelesaikan soal PLDP. Ada yang mau? Coba Galang. Oke, Galang mau? Oke, apa nih? Dalam menyelesaikan soal SPLDP, bagaimana menyelesaikan soal SPLDP dalam bentuk cerita, yaitu dengan cara Susun persamaan dari atas.
memisahkan dengan suatu variabel. Oke, lanjut. Bagaimana langkah-langkah menyelesaikan SPLDP dengan metode eliminasi? Ayo, yang eliminasi yang sudah kalian ini coba. Yang pertama, susun dulu ya dari atas ke bawah. Lalu samakan koefisiennya yang akan dieliminasi. Lalu untuk mengeliminasi variabelnya menggunakan operasi jumlah atau kurang. Oke, nanti dipelajari lagi di rumah ya. Oke, untuk ngecek pemahaman latihan soal. Oke, kita cek latihan soalnya. Nanti ibu berikan soal, tapi nanti dikirim siang ini ya sama ibu. Oke, soalnya itu ada di evaluasi di bahan ajar. Mana bahan ajarnya tadi? Oke, bahan ajarnya di halaman akhir ya. Kerjakan di 1E dan nomor 2. 1E dan nomor 2. Ibu tunggu sampai jam 2 siang, oke? Kirim ke WA ibu, oke? Ibu. Nah, sekarang apa refleksi pembelajaran? Sama kayak pertemuan yang lalu, kita refleksi pembelajaran hari ini ya. Ibu bagikan. Oke. Nah, di sini apa perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, ibu tunjuk aja lah ya. Satu orang dulu. Daniel. Bagaimana perasaannya pada hari ini, pembelajaran hari ini, Daniel? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Kenapa menyenangkan, Daniel? Seneng ya? Kenapa senang? Menyenangkan. Harus tahu alasannya ya. Oke, ditulisnya kenapa senang. Terus apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan kalian pada hari ini? Oke. Nah, itu nanti ditulis. Nanti ibu minta ya. Kasih ke ibu lagi nanti setelah istirahat ya. Oke. Ditulis lagi selanjutnya ya. Oke, nanti dikumpul lagi. Perhatikan ibu dulu karena ini sudah habis ya waktunya. Oke, nanti kan ini kita belajar tentang eliminasi. Tadi ibu sudah menyebutkan bahwa untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel tidak hanya eliminasi, ada substitusi, ada juga grafik dan campuran. Nah, di pertemuan selanjutnya kalian akan belajar mengenai metode substitusi. Selain dari eliminasi juga metode substitusi. Nah, ibu harap kalian akan mempelajarinya di buku kalian ya, di bab 5, dibuka lagi, dibaca. Nah, harus semangat. Jadi, ini juga yang eliminasi dicoba lagi ya. Dicoba soal-soalnya supaya lebih paham. Nah, jangan lupa ya, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar SPLDP metode substitusi. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, Daniel silakan pimpin doa penutup. Ya, berat teman sebelum istirahat kita berdoa. Doa mulai. Doa mulai. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran artinya Daniel ya. Sudah pengen istirahat Danielnya ya. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.